Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah ya, berangkat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran di lain hari juga. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu? Mau belajar tentang apa? Metamorfosis. Ya. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu kecil keluar dari kepompong? Apakah kalian pernah melihat telur kupu-kupu? Nah, dari kupu-kupu itu dari telur kemudian berubah menjadi apa? Ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi Nah, itu hari ini kita akan belajar mengenai itu. Apa sih itu namanya? Proses perubahan dari dari telur menjadi kupu-kupu. Ada yang tahu? Metamorfosis. Iya, benar. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian metamorfosis dengan tepat. Kemudian, siswa dapat menganalisis tahapan metamorfosis pada hewan dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat tahapan gambar metamorfosis dengan benar. Nah, mengapa metamorfosis itu penting? Metamorfosis membantu hewan tumbuh dan bertahan hidup. Setiap tahap punya peran agar hewan bisa makan, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, selanjutnya ini ada video ya, silakan disimak. Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik? Perhatikan ya. Perubahan menakjubkan ini disebut metamorfosis. Di video ini, kita akan belajar tentang apa itu metamorfosis, jenis-jenisnya, dan hewan-hewan apa saja yang mengalaminya. Siap untuk berpetualang dalam dunia metamorfosis? Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Hewan golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama masa pertumbuhannya, atau disebut juga dengan ametamorfosis. Kalian tahu gak sih? Kalau metamorfosis itu ada dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami 4 tahap perubahan yang berbeda. Telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Dimulai dari telur yang biasanya diletakkan di tumbuhan. Kemudian, telur menetas menjadi larva. Larva makan banyak untuk tumbuh besar. Setelah cukup besar, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong, terjadi perubahan besar. Akhirnya, pupa menetas menjadi hewan dewasa, seperti kupu-kupu yang indah ini. Selain kupu-kupu, contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lalat, lebah, katak, dan kumbang. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalaminya tidak memiliki tahap pupa. Mereka menetas menjadi nimfa yang mirip dengan hewan dewasa tetapi lebih kecil dan belum memiliki sayap. Dimulai dari telur. Telur menetas menjadi nimfa.
Nimfa mengalami pergantian kulit beberapa kali saat tumbuh. Akhirnya, nimfa tumbuh menjadi hewan dewasa dengan sayap yang sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, dan capung. Wah, ternyata metamorfosis itu sangat menarik ya. Hewan-hewan ini mengalami perubahan yang luar biasa selama hidupnya. Dari video tadi, apakah kalian sudah mengerti apa saja tahapan dari metamorfosis itu? Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami beberapa hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis juga bisa disebut dengan proses perubahan bentuk tubuh hewan sejak dari telur sampai menjadi dewasa, seperti kupu-kupu tadi ya. Nah, bentuk tubuhnya bisa sangat berbeda di setiap tahap. Itu contohnya ada gambar apa? Ini contoh dari metamorfosis katak ya. Nah, selanjutnya metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada yang satu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis kita di sini akan membahas metamorfosis sempurna terlebih dahulu. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang melalui 4 tahap, yaitu yang pertama telur, larva, kepompong, dan berarti kupu-kupu termasuk dalam metamorfosis apa ya? Ya, pintar. Selanjutnya, nah contoh dari metamorfosis sempurna. Tadi ada kupu-kupu. Nah, selain kupu-kupu ternyata ada nyamuk ini. Ada melalui pertama telur, larva, kemudian pupa dan dewasa. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna di sini adalah metamorfosis tidak sempurna itu hanya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama telur, kemudian nimfa, dan hewan dewasa. Nimfa itu bentuknya itu mirip dengan hewan dewasa. Contoh hewannya apa tadi? Belalang. Nah, contoh lain dari metamorfosis tidak sempurna selain belalang yaitu ada kecoa. Nah, kemudian ada perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna apa? Kemudian metamorfosis tidak sempurna? Ya, benar sekali. Metamorfosis sempurna itu 4 tahap. Ada pupa kepompong, kemudian bentuk larva berbeda jauh, dan yang tidak sempurna itu memiliki hanya 3 tahap. Kemudian tidak ada pupa dan bentuk nimfa mirip dengan dewasa. Ibu akan memberikan kalian media pembelajaran, tapi ini media berkelompok ya. Kelompoknya 2 deret ini menjadi 1, jadi ibu bagi menjadi 2 kelompok. Sini kelompok 1. Nih, kelompok 2. Yang sudah bisa langsung maju ya. Nanti maju satu-satu dari kelompok 1 sama kelompok 2 itu perwakilan. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah? Ada kesulitan? Ya. Sudah, Bu. Ada kesulitan? Sudah? Ya. Nah, yang sudah bisa maju, kelompok 1 bisa maju untuk perwakilan, nanti kelompok 2 menyusul. Siapa yang mau maju? Ya. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mohon perhatiannya untuk temannya yang ingin presentasi ya. Nah, di kelompok kami mendapatkan metamorfosis sempurna. Yang pertama itu ada telur, kemudian yang kedua ulat, yang ketiga menjadi kepompong, dan yang terakhir itu menjadi kupu-kupu. Ya, apakah benar teman-teman? Ya, benar sekali. Terima kasih. Nah, benar sekali. Di sini ada metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Apa saja tahapnya? Yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Benar ya. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Ya.
Kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini mendapatkan metamorfosis tidak sempurna yang memiliki 3 tahap. Yang pertama ada telur, yang kedua nimfa, yang ketiga ada hewan dewasa. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, benar sekali ya. Metamorfosis tidak sempurna. Di sini hanya memiliki 3 tahap saja. Yang pertama telur, kemudian nimfa dan dewasa. Nah, selanjutnya ada sedikit ini buat tugas untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pemahaman kalian terhadap materi sekarang hari ini. Bisa dikerjakan secara individu ya, nanti dikumpulkan di ibu. Pinjemin temennya ya. Apa nggak bawa? Aku yang nggak sih. Ini nggak dibuat PR aja aku. Iya, sebentar ya. Nah, apakah kalian sudah mengerjakan? Apakah ada kesulitan untuk mengerjakannya? Ya. Ini semut. Semut itu mengalami metamorfosis apa ya? Sempurna atau tidak sempurna? Buat PR ya Bu. Udah selesai. Ya. Yang mana ya? Bawa sendiri ini apa? Oh, itu jangkrik. Oh jangan. Ya. Jangkrik. Nah, berhubung ini waktunya sudah hampir selesai ya, kalian sudah hampir pulang ya. Nah, kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo angkat tangan. Abadi. Ya, boleh. Kesimpulan? Hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita mempelajari tentang metamorfosis pada hewan Ya. yang terdiri dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, ya benar sekali. Dari kesimpulan dari hari ini yaitu kita mempelajari tentang metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk makhluk hidup. Nah, kemudian contoh dari metamorfosis sempurna apa saja tadi? Nah, kemudian contoh metamorfosis yang tidak sempurna apa? Dan ya, benar sekali. Cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, besok kita akan mempelajari tentang hubungan makhluk hidup atau simbiosis. Kalian bisa mempelajari dulu di rumah ya untuk besok pertemuan besok. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, hati-hati ya pulangnya.